Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 232150825 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 1 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur pengetahuan yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem filsafat biasanya mencerminkan pandangan suatu kelompok atau suatu bangsa yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual tempat mereka hidup. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai pedoman perilaku. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan sistem pengetahuan yang memiliki unsur rasionalitas, yaitu berdasarkan akal sehat dan logika. Pancasila bukan hanya berdasarkan emosi atau kepercayaan belaka, tetapi juga dapat dianalisis dan disusun secara ilmiah. Pancasila juga memiliki unsur spiritualitas, yaitu mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila juga memiliki unsur dinamis, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membedakannya dengan filsafat lainnya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri tersebut. Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Pancasila tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi menjadikan sebagai satu kesatuan yang harmonis. Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila menghargai keragaman dan persamaan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Pancasila bersifat humanis demokratis, yaitu mengutamakan martabat dan hak asasi manusia, serta menghormati kehendak rakyat dan penyelenggaraan negara. Pancasila menolak segala bentuk penindasan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap sesama manusia. Pancasila bersifat religius sosialis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila menyerukan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Pancasila bersifat nasionalis patriotis, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Pancasila mendorong semangat persatuan dan kesatuan dan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya berlaku sebagai teori atau konsep abstrak, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi jiwa dan semangat bagi setiap warga negara Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Berikut adalah beberapa contoh pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bidang politik, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem multipartai yang mengakomodasi berbagai aspirasi politik rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam bidang ekonomi, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi terbuka yang menghargai kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Dalam bidang sosial, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem sosial gotong royong yang menekankan solidaritas dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem sosial Bhinneka Tunggal Ika yang menghormati keragaman dan kesetaraan dalam masyarakat. Dalam bidang budaya, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem budaya nasional yang mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari berbagai unsur budaya lokal. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem budaya terbuka yang menerima pengaruh budaya asing yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem hukum nasional yang berdasarkan pada UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dan tegas. Dalam bidang pertahanan keamanan, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan keamanan yang damai dan kooperatif dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan prinsip non-blok. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sebelumnya, saya mengajak kepada teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ya, mari bergabung bersama kami di Kampus Hijau Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang berada di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.